Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami bisa kembali hadir untuk program podcast Rubik, persembahan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman ya Kak Lisma. Betul sekali Kak Haji. Bagaimana kabar Anda sahabat Rubik? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk edisi kali ini kita sudah berada di edisi ke-27 Kak Haji. Betul sekali. Kita ngobrolin tentang apa nih? Kita akan banyak bicara soal kompetisi sains madrasah tentunya Kak Lisma ya. KSM. Betul sekali. Dan ini kayaknya kemarin baru aja digelar ya di awal Juli kemarin. Betul sekali. Selama 3 hari di MAN 5 Sleman. Betul, itu untuk tingkat Kabupaten Sleman tentunya. Betul. Dan juga sudah keluar hasilnya ya. Betul. Di tanggal berapa kemarin? Tanggal 7 Juli kalau nggak salah ya. Dan kita akan masuk ke tahapan selanjutnya ya. Tentunya kita akan menghadirkan bintang tamu yang sudah datang pagi hari ini di studio podcast Rubik, ruang bicara kita, kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kita sapa dulu beliau. Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Rubik, beliau ini adalah Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Dr. Andes Haji Tulus Dumadi MA. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Sehat juga toh? Alhamdulillah. Sehat dan selalu semangat Kak Haji ya. Insya Allah tentunya. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Pagi hari ini kita akan ngobrol banyak soal kompetisi sains madrasah tentunya ya Pak ya. Terkait bagaimana sejarahnya dulu dan juga perkembangannya di tahun 2024 ini. Gitu. Termasuk setelah kemarin kita mengadakan untuk tingkat kabupaten kita, tentu saja ada perwakilan dari kabupaten kita yang maju ke provinsi ya Pak ya. Seperti apa nanti persiapannya dan juga dukungan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Betul sekali. Untuk yang pertama Pak Tulus nih, kita kan sering mendengar ya kompetisi sains madrasah KSM, Maires juga ada Maires. Betul. Itu sebenarnya apa sih Pak? Ajang apa sesungguhnya itu Pak? Oh iya. Jadi kompetisi sains madrasah atau KSM ini merupakan ajang nasional ya, yang digelar oleh Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, dan ini merupakan wahana untuk menggairahkan kompetensi atau lomba sains di kalangan siswa madrasah. Cukup bergengsi nih ya kompetisinya. Sangat bergengsi. Dan itu punya nilai yang cukup luar biasa untuk peningkatan dalam rangka upaya agar anak-anak kita, terutama siswa madrasah itu bergairah untuk penelitian atau pengembangan keilmiahan atau akademik, sehingga ada tolak ukur prestasi yang dicapai di dalam penguasaan ilmu pengetahuan, dalam ini adalah sains dan kompetensi yang ada. Maka ini digelar secara tingkat nasional tapi bertahap dari mulai kabupaten, dari lembaga madrasah sendiri kemudian sampai tingkat nasional. Berarti melalui berbagai tahapan ya, dari tahapan internal di madrasah masing-masing, kemudian masuk ke tingkat kabupaten, provinsi, baru kemudian nasional. Sangat kompetitif sepertinya ya Pak. Tapi saya dengar Pak, kalau KSM ini itu bukan hanya bicara soal sains di dalamnya Pak, tapi ada integrasi antara keilmuan agama dengan bahasa ya. Ada nilai-nilai agamanya begitu ya. Apa seperti itu Pak? Betul ya. Jadi KSM ini yang sebelumnya pernah digelar pertama kali di tahun 2012. Yang itu kemudian hanya ansih untuk siswa-siswa madrasah. Tapi sekarang dengan perkembangan mulai beberapa tahun terakhir ini terbuka untuk semua siswa, baik itu dari madrasah maupun dari sekolah. Jadi untuk lembaga lain swasta boleh? Swasta maupun negeri boleh ikut, asal memenuhi ketentuan syarat yang ada. Jadi kompetensi ini terbuka dan ini memang terintegratif. Tidak hanya sains saja, tapi juga termasuk budaya dan nilai-nilai keislaman. Maka di situ ada beberapa kompetensi yang terintegratif dengan beberapa nilai-nilai agama. Seperti matematika ya terintegratif, IPA terintegratif, dan di dalamnya itu ada terkait nilai-nilai agama dan juga termasuk budaya. Nah ini yang kemudian di tahun 2024 ini kita mengusung dengan tagline-nya adalah Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Madrasah Maju Bermutu Mendunia. Tadi kalau Pak Tulus bilang tidak hanya untuk madrasah, tapi sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti ajang ini. Untuk syaratnya adakah Bapak yang seperti apa? Iya,
Syaratnya ada. Jadi pertama dia sebagai siswa ya, kemudian punya NISP nomor induk yang aktif ya. Kemudian kalau tingkat SD atau MI mereka kelas 4, kelas 5. Kemudian untuk MTS atau SMP dia kelas 7 dan 8. Kemudian untuk aliyah atau SMA dia kelas 10 dan 11. Sehingga dari baik negeri maupun swasta boleh mengikuti. Dan itu kan seleksinya bertahap dari tingkat kelembagaan. Mereka akan melakukan seleksi secara tertulis. Kemudian setelah dinyatakan lulus oleh masing-masing lembaganya, kemudian dia mendaftarkan diri untuk maju di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten ini nanti seleksinya secara online, ya, itu sudah lewat aplikasi KSM, yang itu kemudian ditentukan beberapa porsi materi-materinya yang sudah ditentukan, yang terintegratif, dan beberapa mata pelajaran yang ditentukan. Kemudian, nah yang di tahun 2024 ini ada perbedaan. Yang kemarin itu hanya untuk perorangan ya. Jadi ini sekarang ada 2 kategori. Pertama kategori individu atau perorangan. Kemudian ada kategori beregu. Ini yang baru. Berarti baru tahun ini ya, baru tahun ini. Jadi kalau yang perorangan itu ada yang tingkat MI, jenjang MI atau SD sampai tingkat aliyah. Yang beregu juga sama ada. Cuma yang beregu ini satu lembaga boleh mengusung satu regu. Satu regu itu terdiri dari 3 orang. Satu regu saja satu lembaga. Nah, kalau 2 lembaga boleh mengusung satu regu, Bu, juga. Tapi gabungan istilahnya, gitu, kolektif boleh. Jadi lembaga lain dengan lembaga lain boleh, antara madrasah dengan madrasah lain boleh. Tapi kalau madrasah dengan sekolah nggak boleh. Jadi sama-sama kelembagaan. Kemudian kalau 3 lembaga boleh mengusung 2 regu. Nah, ini keunikannya. Ya alhamdulillah antusiasme yang kemarin di tingkat Kabupaten Sleman yang kemarin digelar tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli yang bertempat di MAN 5 untuk yang beregu, kemudian di MTS 2 yang individual. Kenapa di sana? Karena insya Allah nanti di tingkat provinsi pun tempatnya nanti akan di sana. Di tempat yang sama. Jadi sekaligus uji coba. Baik. Berarti antusiasme semakin tinggi ya Pak ya, dari madrasah sendiri dan juga dari sekolah umum. Artinya sekarang KSM itu bukan hanya milik madrasah ya Pak ya? Tidak hanya milik madrasah. Dan persaingannya juga menjadi semakin terbuka tadi. Dan tadi ada kolaborasi antar lembaga tadi juga semakin menarik ya. Juga ya. Betul. Tapi Pak, apa bedanya yang kategori individu dan yang kelompok atau beregu tadi Pak? Apa yang membedakannya Pak? Ya, kalau individu itu masing-masing individu ya. Penilaiannya kepada masing-masing peserta. Dan itu kategorinya itu macam-macam ya. Untuk MI ada yang untuk IPA ya, IPAS. Dari mata pelajaran ya, mata pelajaran tertentu biasanya IPA dan IPS. Kemudian ada yang ekonomi yang SLTA juga. Yang beregu semuanya gabungan ya. Jadi terintegratif semuanya, ya ada matematikanya ada, IPA-nya ada, dan IPS-nya ada, jadi satu, dan itu lebih kompleks. Nah, kemarin waktu pelaksanaan juga agak seru juga. Perdebatannya antar masing anggota regu itu ya seru juga. Karena mereka harus berpikir tidak hanya tentang penguasaan materi, tapi juga beberapa materi. Dari matematika, IPA-nya, terus integrasinya dengan agama. Betul, semakin menarik. Masya Allah. Dengan kemarin kan kita sudah menyelesaikan seleksi di tingkat Kabupaten Sleman Pak. Gimana hasilnya Pak? Untuk yang maju ke tingkat provinsi dari Kabupaten Sleman itu ada berapa banyak Pak kira-kira? Jadi untuk yang maju tingkat provinsi sudah ditentukan sesuai dengan Juknis KSM tahun 2024 ini, bahwa yang berhak untuk maju ke tingkat provinsi itu 5% dari jumlah peserta. 5% ya. Jadi kategori ini 5% di jumlah peserta, sehingga untuk Kabupaten Sleman karena pesertanya cukup banyak, jadi masing-masing yang berhak untuk masuk ke provinsi itu grade 1 dan 2. Grade 1 dan 2 itu maksudnya seperti apa nih Pak? Grade jadi 1, yang untuk nilainya yang nilainya peringkat nomor 1 sama peringkat nomor 2 mereka yang berhak untuk maju ke provinsi. Tingkat provinsi. Diwakili oleh siapa nih Pak berarti Pak? Nah ini yang hasil yang kemarin ya, yang individual untuk tingkat aliyah ini yang
kategori geografi. Ya. Untuk geografi, untuk aliyah ini diusung oleh Naila Aska Salsabila. Ini dari MA Darul Quran Wahid Hasyim. MA Darul Quran. Sleman ya. Kemudian yang peringkat 2-nya adalah Man 5 Sleman, yaitu Aisyah Sahdana. Ini perorangan ya Pak ya? Ya, untuk perorangan. Kemudian yang ekonomi, ini dari Man 3 Sleman, yaitu Arifah Hasna Mufida. Kemudian yang grade 2-nya yaitu Nurul Lutyatul Ummah, dari Madrasah Aliyah Swasta Nur Iman Sleman. Ini madrasah yang luar biasa, walaupun keterbatasan sarana prasarana, tetapi luar biasa bisa berprestasi ya Pak ya. Ya, kemarin juga luar biasa sampai tingkat nasional. Ya. Mudah-mudahan yang tahun ini juga bisa sampai nasional dan mendapat juara. Kemudian yang kimia ini dari Man 5 Sleman, kemudian Man 4 Sleman. Kemudian yang fisika dari MA Taruna Al-Quran dan Man 5 Sleman. Kemudian yang biologi dari Man 3 Sleman dan Man 4 Sleman. Kemudian matematika dari MA Taruna Al-Quran dan MA Al-Ikhlas Berbah. Sementara untuk yang jenjang MTS dan SMP ini yang kategori dari IPS terpadu ini dari MTS Bima Bakti Pertiwi. Bina Bakti Pertiwi. Ya, Bima Bakti Pertiwi. Kemudian yang kategori 2 ini yang dari SMP Negeri 4 Pakem. Ini persaingan ketat juga. Ya. Kemudian yang kategori IPA terpadu ini dari SMP Negeri 4 Pakem sama MTS 6 Sleman. Kemudian yang kategori matematika ini dari MTS Pamulang sama SMP 4 Negeri Pakem. Ya. Kemudian yang kategori dari jenjang SD, MI, ini yang IPAS, ini dari Min 2 Sleman. Nah, ini sama SD Islam Terpadu Baitulsalam, ya SDT, ya ini. Kemudian yang matematika ini dari Miss Ma'arif Bego sama Miss Al-Ikhsan. Sementara yang beregu ini yang aliyah untuk matematika, fisika, ya sains terpadu ini, biologi, geografi, ekonomi, ini grade yang pertama ini dari Mas Babu Royan. Kemudian dari MA Taruna Al-Quran. Kemudian yang dari tingkat MTS atau SMP ini dari MTS Regu MTS 6. Sama SMP Islam Terpadu Bakti Insani. Ini juga ternyata banyak juga. Kemudian yang tingkat MI yang beregu ini dari Min 2 Sleman sama MI Al-Qadir. Jadi dari hasil ini ternyata banyak juga yang dari swasta. Kemudian juga ada dari unsur sekolah. Jadi luar biasa, persaingan lebih ketat, termasuk yang individual dan beregu. Sehingga ya memang ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dari anak-anak kita. Jadi mulai tingkat kelembagaan sampai tingkat kabupaten, ya insya Allah ya mudah-mudahan kontingen kita ada juga yang ke nasional. Karena nanti yang tingkat nasional itu nanti di Maluku Utara. Dan kita sekali-kali jalan sana. Mantap. Bisa ke sana ya. Jadi pasti ini ya Kak Haji ya, karena banyak sekali ternyata yang bisa masuk di tingkat berikutnya. Tentu saja dari kami atau dari kantor kita ada persiapan atau dukungan begitu ya Pak ya. Kita tetap mensupport ya, dari mulai persiapan awal dari tingkat lembaga kita mensosialisasikan kepada semua lembaga, apalagi amanah dari Pak Kabid ya, bahwa kita harus mengusung kompetensi ini agar semua madrasah terlibat dan bisa mengusulkan kontingennya atau calon pesertanya. Dan alhamdulillah antusias madrasah luar biasa, walaupun masih 1-2 yang memang karena keterbatasan dan suatu hal itu tidak bisa mengikutinya. Tetapi kita persiapan dari awal, dari mulai sosialisasi, kemudian menetapkan panitia, termasuk juga perangkat dan sebagainya, termasuk kita menetapkan titik lokasi untuk penyelenggaraannya, hingga perhelatan pelaksanaannya, dari mulai termasuk juga uji coba kemarin tanggal 28 sampai tanggal 30. Jadi kita libur-libur juga harus memantau. Tapi alhamdulillah walaupun itu suasana libur, tapi antusias calon peserta ini luar biasa. Uji coba
hampir ya 90% lah hadir ya. Walaupun ada 1-2 yang tidak hadir karena suatu hal ya, memang libur ya. Kemudian dalam pelaksanaan juga luar biasa, kita mendukung, mensupport, termasuk kami terima kasih juga kepada K2M ya. Jadi kelompok kerja madrasah yang telah mensupport kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga hasil kerjasama semua pihak, termasuk dari madrasah yang ketempatan, yaitu dari MAN 5 Sleman sama MTS 2 Sleman, termasuk juga dukungan dari semua madrasah, termasuk K2M di tingkat Kabupaten Sleman. Saya ucapkan terima kasih, dan ini upaya yang luar biasa, sehingga pelaksanaan di tingkat kabupaten terlaksana dengan baik. Saya dengar tadi Bapak sempat bilang bahwa pelaksanaan untuk tingkat provinsi KSM nanti akan diselenggarakan di tempat yang sama, di titik lokasi yang sama. Artinya kita, Kemenak Kabupaten Sleman, menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan KSM tingkat provinsi DI ya Pak ya? Jadi prinsipnya sebetulnya pelaksananya itu adalah tingkat provinsi. Kita hanya ketempatan untuk pelaksanaan. Namun demikian tetap kita mensupportnya, menyiapkan perangkat, menyiapkan lokasi, dan juga dukungan dari terutama dari panitia setempat. Jadi tetap tidak lepas kita melakukan dukungan dalam upaya dari mulai persiapannya sampai kemudian pelaksanaan. Di tanggal berapa itu nanti Pak? Insya Allah nanti pelaksanaannya sekitar tanggal 5 sampai tanggal 6 Agustus. Agustus. Namun demikian persiapannya tetap sudah dimulai dari sekarang. Sejak pengumuman kemarin tanggal 5 Juli hingga sampai sekarang kita melakukan koordinasi dan persiapan untuk pelaksanaan hal tersebut. Dan akan dilaksanakan selama 3 hari juga nih Pak? Atau 2 hari. Hanya 2 hari. Karena lebih simpel. Karena pesertanya kalau tingkat provinsi kan lebih sedikit dibandingkan di tingkat kabupaten. Jadi nanti dalam sehari mungkin pelaksanaan untuk tingkat aliyah sama bergu, kemudian hari berikutnya untuk tingkat MTS dan MI, baik individual maupun bergu. Sejauh ini Pak, kalau dari Kabupaten Sleman pernah nggak punya catatan bisa masuk ke sampai tingkat nasional? Tadi kalau nggak salah Bapak sempat menyebut salah satu madrasah pernah sampai ke nasional. Gimana Pak? Untuk tahun-tahun yang sebelumnya udah pernah nggak sampai yang juara nasional seperti itu? Tahun sebelumnya sudah pernah ada, termasuk juga dari kemarin kontingen dari MAN 2 Sleman juga ada yang sampai tingkat nasional. Sehingga kemarin ya belum maksimal ya, belum dapatkan, walaupun ada yang sudah ya cukup lumayan lah hasilnya. Jadi insya Allah di tahun ini kita bisa tembus sampai mendapatkan emas ya. Amin. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita juga pengalaman sudah pernah yang juara sampai tingkat nasional ya, ada yang dapatkan emas dan sebagainya menurut catatan. Apalagi kemarin daerah istimewa Yogyakarta juga pernah menjadi tuan rumah untuk Aksioma. Ini yang spektakuler, yang luar biasa, dan kita mensupport untuk pelaksanaan ini, sehingga dalam KSM ini kita juga tetap menekankan kepada semua madrasah untuk bisa berkiprah, karena ini merupakan salah satu ajang prestasi yang membanggakan, terutama juga bagi siswa kita. Karena kita sudah menekankan, termasuk kemarin kita melakukan review kurikulum, bagaimana upaya kita target siswa-siswa kita tidak hanya berprestasi dalam segi non-akademik, tetapi juga dalam segi akademiknya. Termasuk prestasi-prestasi ini merupakan bagian dari kontrak kerja dari kepala madrasah. Masya Allah. Sehingga harapannya kepala madrasah ini punya harapan dan punya itikat target tanggung jawab untuk mencapai suksesnya, salah satunya adalah prestasi dari KSM tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Apalagi tagline kita adalah untuk Kabupaten Sleman, Madrasah Sleman Menawan. Menjadi Madrasah Sleman menjadi number one. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tingkat nasional nanti rencana bulan apa Pak? Kalau untuk provinsi kan nanti Agustus ini. Ya, untuk nasional sekitar bulan September. Awal-awal September. Sebulan saja ya. Sehingga kita masih punya rentang waktu untuk persiapan. Nah, insya Allah nanti kita dari juara tingkat kabupaten nanti juga kita akan memberikan penghargaan yang walaupun dia masih terbatas dengan medali ya, kemudian piagam, nanti dilanjutkan kita pembinaan untuk persiapan untuk tingkat kanwil ya, atau provinsi. Sehingga harapannya
calon peserta untuk tingkat provinsi ini bisa siap dan bisa tembus ke tingkat nasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Artinya tetap akan ada persiapan guna menghadapi tahapan yang selanjutnya ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Tadi Bapak sempat menyebut bahwa setiap siswa yang menjadi juara itu akan diberikan semacam apresiasi berupa medali dan piagam. Itu piagamnya bisa dipakai nggak sih Pak? Ya bisa. Ya? Jadi ini kan merupakan ajang nasional ya. Kemudian untuk penilaian penambahan nilai ini kan sesuai dengan tingkatannya. Jadi untuk tingkatan kabupaten itu nilainya sekian, untuk tingkat provinsi nilainya sekian, sampai tingkat nasional. Bahkan dari salah satu piagam bagian dari sekian piagam prestasi itu bisa untuk jadi untuk bahan untuk cari sekolah selanjutnya jenjang berikutnya begitu karena itu bisa untuk menambah nilai karena di madrasah terutama di madrasah ini kan ada seleksi untuk peserta didik baru ini ada beberapa jalur salah satu jalurnya adalah jalur prestasi. Yaitu prestasi akademik maupun prestasi non akademik termasuk prestasi tahfidz. Nah, salah satunya ini untuk prestasi akademik ini bisa jadi bahan untuk mereka melanjutkan. Bahkan anak-anak kita yang dari madrasah yang tingkat aliyah yang sekarang ini mau ke perguruan tinggi dari jalur prestasi banyak yang masuk. Karena salah satunya mereka menjuarai prestasi-prestasi yang akademik maupun non akademik. Termasuk juga ini KSM, ada yang juga kayak dari sen-sen lainnya. Termasuk kompetensi lainnya, termasuk anak-anak kita juga ada yang juara karate, pebulu tangkis, bola voli. Kemarin juga ada dari MTS 2 tuh, yang tuan rumah kemarin juara drum band untuk kompetensi itu dapat umum. Ini ya Pak juara 1 atau? Iya, juara 1 juara umum. Juara umum. Luar biasa itu. Ternyata madrasah-madrasah kita tidak kalah dengan sekolah. Bahkan di tahun ini animo masyarakat luar biasa, sehingga banyak yang menyekolahkan anak-anaknya ke madrasah. Sampai kemudian madrasah ya cukup lumayan sampai menolak-nolak ya karena melebihi dari kuota. Itu berarti sebuah amanah yang harus kita jaga. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik karena kita berkomitmen madrasah menjadi madrasah yang ramah anak, madrasah adibiyata, madrasah sehat, termasuk juga madrasah yang berprestasi baik ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk juga nilai-nilai keagamaan dan ketakwaan yang merupakan ciri khas khusus madrasah, terutama program tahfidznya. Jadi harapannya lulus dapat 2 ijazah, ijazah madrasah, ijazah tahfidz. Baik, dan menjadi madrasah yang menawan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kanisma nggak terasa Kanisma? Iya, sudah hampir 30 menit kita ngobrolin tentang KSM dan yang pasti untuk lembaga-lembaga yang akan maju di tingkat provinsi nanti harus bersama-sama untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya supaya nanti bisa maju lagi ke tingkat nasional tentunya ya. Amin. Pak Tulus ada pesan buat calon-calon ini yang akan mewakili Kabupaten Sleman ke tingkat provinsi? Ya, adik-adikku tersayang, Anda sebagai sang juara, mudah-mudahan Anda tetap menjadi sang juara tingkat nasional. Amin. Semangat dan tetap jaga prestasi Anda. Dari Anda menjadi luar biasa madrasah kita. Amin ya rabbal alamin. Jelas kita ucapkan juga selamat kepada adik-adik yang akan berjuang nanti untuk tahapan selanjutnya di KSM tingkat provinsi yang akan diselenggarakan bulan depan ya, di bulan Agustus. Semoga adik-adik semuanya berhasil sehingga tadi seperti yang diharapkan Pak Tulus bisa meraih juara bukan hanya di tingkat provinsi tapi juga di tingkat nasional. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali Pak Tulus atas waktunya untuk hari ini. Sungguh sangat luar biasa dan mudah-mudahan ini tentu saja bisa menjadi informasi yang bermanfaat bagi sahabat Rubik ya. Dan jangan lupa Rubik akan tayang setiap hari Kamis di jam 9 sampai dengan jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Iya, betul sekali. Dan semoga juga apa yang disampaikan oleh Pak Tulus tadi sebagai Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman bisa memberikan motivasi dan semangat tersendiri bagi siswa-siswi madrasah juga sekolah-sekolah umum lainnya sehingga nanti bisa lebih berkompetisi lagi di ajang KSM tahun depan tentunya ya. Baik. Dan jangan lupa
follow semua akun media sosial Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dari Instagram, YouTube, kemudian Facebook, Twitter, dan juga TikTok ya, untuk mendapatkan informasi update dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Iya betul, dan jangan lupa juga share tayangan ini ke semua orang agar lebih banyak lagi orang-orang atau kita semua yang mendapatkan informasi yang didapat dari tayangan ini tentunya. Oke, kita pamit Kak Haji. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Terima kasih Pak Tulus. Sama-sama, selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.